Generasi keempat yang saat sekarang ini menjadi DPW Persatuan Islam Tionghoa. Alhamdulillah dari kami di Jawa Tengah tidak punya masjid. Saat ini kita sudah punya sekitar 4 masjid sampai 5 ya. Masjid yang kita bangun yang sangat populer terkenal itu adalah Masjid Cengho di Purbalingga. Itu dibangun oleh kita, komunitas kita, kemudian dibantu juga oleh beliau Pak pengusaha dari Pekalongan. Pak Hamzat ya, Pak apa namanya yang pengurus Kospin Jasa. Ya, itu. Kemudian kami bangun sendiri juga di Salatiga ini. Alhamdulillah, masjidnya sih sudah bagus ya, sudah selesai. Cuma memang tempatnya agak masuk, jadi nggak begitu kelihatan. Dan satu lagi di Magelang. Kula nuwun sareng-sareng nderek syukur panggih wulan Ramadan panjang umur keh rezeki kathah lepat nyuwun gunging pangapura selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bejo bejane wong urip sing ketemu wulan suci Ramadan seger waras kuat selamat nutuk posone sak wulan nutuk matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna suasana Ramadan dan menjelang Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang ulama, seorang kiai yang istimewa, yaitu Kiai Haji Tio Iskandar Chang, SAG MSc. Beliau jabatan resminya adalah Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT Jawa Tengah, sekaligus juga pengasuh pondok pesantren di Salatiga. Apa kabar Pak Iskandar? Alhamdulillah khair, baik. Insyaallah berkah. Ya, ya, luar biasa. Nah, ini supaya mengingatkan kembali sedikit mengenai Bapak Kiai Haji Tio Iskandar Chang SAG MSc ini, mungkin bisa diceritakan sedikit kilas balik ketika Pak Iskandar mulai jadi mualaf, kemudian kuliah di AIN Salatiga, membangun masjid dan pondok pesantren Mutiara Hati beriman sampai menjadi ketua PT, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Tengah. Silakan Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Bambang. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, tahun 1985 saya mulai masuk di Salatiga. Dan pada saat itu saya mulai berkarya di PT Damatek Salatiga ya. Nah, disitulah saya mulai mengaji. Saya punya guru ngaji namanya Pak Haji Murjono di masjid di lingkungan kompleks kami Damatek pada masa itu. Jadi setiap malam kami ngaji mulai dari maghrib sampai isya, belajar terus di situ kurang lebih selama 2 tahun ya. Nah, dari 2 tahun itu kemudian pada tahun 1987 saya mencoba untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Anida Salatiga. Itu ada Bapak Kiai Haji Ali As'ad ya. Nah, di situ saya belajar terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Nah, kemudian dari situ saya belajar sambil bekerja tuh. Maklum ya, karena orang Tionghoa itu etos kerjanya ya biasa seperti itu. Dia harus berdiri, berdikari, mandiri begitu.
Nah, kemudian di tengah-tengah itu tahun 1990 saya mulai mengikuti pendidikan di IAIN Salatiga ya. Waktu itu masih menginduk kepada IAIN Wali Songo Semarang. Kebetulan saya lulus 6 tahun ya. Kalau orang-orang 4 tahun, saya 6 tahun Pak Bambang. Jadi istimewa ini lulusnya. Lebih matang. Lebih matang, betul. Dan saya punya skripsi waktu itu memang baru pertama kali di IAIN Wali Songo ya, karena saya mengangkat filsafat pendidikan Konghucu dalam perspektif Islam. Jadi waktu itu. Nah, dari situlah kemudian keislaman saya berkembang. Lalu saya mulai, setelah lulus itu saya mulai banyak berdakwah. Berdakwah tentunya karena Tionghoa Muslim. Awal-awalnya kan hanya kenalan begitu ya. Kemudian sampai berkembang, sampai menjadi kemana-mana lah begitu ya. Nah, di saat itulah pada tahun 1996, saya atas inisiasi dari keluarga juga mencoba untuk membangun pondok pesantren Mutiara Hati Beriman di Salatiga. Nah, di situ. Jadi keislaman saya tahun 85, berkembang tahun 90 masuk di UIN, IAIN, 96 saya mulai ikut membangun pondok pesantren ini, yayasan gitu ya. Dan mulai beroperasionalnya itu agak lama ya, agak lama. 2009 kalau nggak salah ya, saya mulai itu. Baik, Pak Iskandar, saya mau tanya sedikit. Jadi, apa momentum Bapak mendapat semacam hidayah tiba-tiba kok eh, pengen masuk Islam itu yang mungkin menarik. Padahal dari etnis Tionghoa. Gitu. Ya pada waktu itu sejak kecil sih ya bapak saya duluan masuk Islam ya karena bapak saya dulu seorang pendeta. Lalu dia menjelaskan tentang keislaman. Kami masih kecil nggak tahu apa-apa ya. Jadi mulai masuk Islam itu pada usia saya 22 lebih lebih mendalami Islam itu. Ya karena saya dibacakan oleh ayah saya waktu itu Al-Baqarah ayat 2 ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kata ayah saya, inilah kitab katanya Al-Quran. Kamu tidak akan sesat di dalamnya kalau kamu mengikuti ini katanya. Lalu saya mulailah sedikit-sedikit belajar membaca gitu loh tentang keislaman saya. Dan karena saya seorang pembelajar ya, jadi nggak pernah berhenti belajar dari pondok ke pondok, dari mahat ke mahat gitu ya. Bahkan kalau di bulan Ramadan seperti ini, kadang-kadang minta izin tuh sama istri saya. Untuk beberapa hari saya pergi ke pondok mana gitu mengaji, bahkan sampai mukim di beberapa pondok pesantren. Terakhir saya mondok di pondok pesantren An-Nur di Pakis, Magelang. Mungkin 2 tahun lalu ya, sebelum COVID ya, pada saat COVID tuh. Nah, saya khusus belajar mengenai bahasa Arab itu. Jadi ketertarikan saya adalah tentang kebenaran Islam, tentang keesaan Allah di dalam Al-Quran itu memang tidak bisa terbantahkan. Disitulah memang esensi Tuhan yang sesungguhnya. Iya, Gitu, ini Bapak. tambah pertanyaan sedikit. Hmm. Itu lingkungan Bapak itu kan tadi ya dari etnis Tionghoa. Eh, ketika Pak Iskandar aktif ya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan Islam, tidak ada yang bertanya-tanya atau mungkin ingin tahu atau jangan-jangan malah ikut gitu. Eh, bagaimana situasi lingkungan? Kalau di lingkungan keluarga, sebagian ikut. Sebagian kecil, kalau saya bilang jadi sebagian kecil gitu ya. Kemudian di lingkungan yang lebih besar ya terjadi dialog, proses dialog saja. Apalagi saya pernah kan ikut kuliah di sosiologi agama ya, di S3 di UKSW gitu ya. Saya pernah sempat dialog dengan para pendeta begitu tentang keagamaan. Tapi tentu dengan kedewasaan berpikir ya, kedewasaan berpikir yang baik begitu.
Nah, disitulah kemudian ketika saya memilih Islam sebagai agama saya, ya udah saya mulai mengikuti, belajar dengan otodidak. Kebetulan saya senang buku, saya buka toko buku gitu ya. Saya buka toko buku yang cukup banyak gitu, hampir 5 waktu itu ya, tahun 2000, di bawah 2004 itu. Jadi disitulah saya banyak informasi tentang Islam yang lebih banyak lagi dari berbagai macam sumber-sumber keislaman yang benar gitu Pak Bambang. Ya. Nah, sekarang perjalanan akhirnya memimpin organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Tengah. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ini supaya kita semua tahu ini, sekarang kondisinya seperti apa, perkembangannya. Iya, baik. Kalau kita bicara Persatuan Islam Tionghoa, PT Jawa Tengah, itu tidak bisa lepas dari dua nama besar. Ada Pak Maksum Pinarto Al-Hajj, ada Pak Gautama Setiadi Al-Hajj. Nah, kemudian masa-masa itu berjalan sedemikian rupa ya. Jadi kami sempat juga dibina oleh Pak Harusudiono Hartas di Jawa Tengah, waktu itu jadi Pangdam ya. Kemudian kita keliling ke Kudus, masih ada Hengki Nero, masih ada Jos Rudi gitu ya. Bahkan di Salatiga itu ada tokoh kami yang sangat membantu adalah Bapak Kiai Haji Tamam Kolani ya. Beliau lah yang membantu kita. Kalau di Kudus itu kita dibantu oleh Bapak Kiai Haji Sayuti Nafi. Kalau di mana? Di Yogyakarta itu kita sempat dibantu oleh beliau Bapak Mukti Ali ya, Profesor Dr. Mukti Ali. Nah, itu semua terus berkembang. Nah, perkembangan yang lebih lanjut itu ada di tangan temannya Pak Bambang ya, Pak Hari Afandi. Pak Hari Afandi itu menjadi ketua setelah Pak Maksum, Pak Gautama. Nah, Pak Hari Afandi menjadi ketua, saya sebagai sekretaris beliau. Kami sering rapat juga di kantor Suara Merdeka ya. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Di situ. Iya, Pak Kiai. Itu kan aneh, Pak Hari Afandi itu kan bukan Tionghoa gitu. Bagaimana bisa memimpin PT, Pak? Ya, memang di dalam kaidah kita sekarang ketika terjadi perubahan kepemimpinan dari para pengusaha, kemudian kepada ini ya, kepada Pak Anton Medan waktu itu ya. Nah, di situ memang terjadi perubahan bahwa PT itu organisasi Islam, tapi di dalamnya tidak semuanya Tionghoa. Karena kami juga pernah dipimpin di pusat itu oleh Jenderal Satibi Darwis ya, zaman Pak Harto, sehingga PT itu diganti itu namanya, nggak boleh pakai nama Tionghoa, menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia. Wah, keren banget tuh, Imam Tauhidnya gimana tuh dibina gitu kan. Ya itu. Nah, saya kebetulan generasi keempat. Generasi keempat yang saat sekarang ini menjadi DPW Persatuan Islam Tionghoa. Alhamdulillah dari kami di Jawa Tengah tidak punya masjid. Saat ini kita sudah punya sekitar 4 masjid sampai 5 ya. Masjid yang kita bangun yang sangat populer terkenal itu adalah Masjid Cengho di Purbalingga. Itu dibangun oleh kita, komunitas kita, kemudian dibantu juga oleh beliau Pak pengusaha dari Pekalongan. Pak Hamzat ya, Pak apa namanya yang pengurus Kospin Jasa. Ya, itu. Kemudian kami bangun sendiri juga di Salatiga ini. Alhamdulillah, masjidnya sih sudah bagus ya, sudah selesai. Cuma memang tempatnya agak masuk, jadi nggak begitu kelihatan. Dan satu lagi di Magelang. Di Magelang itu di perumahan New Armada. Ada seorang sahabat kita, namanya Pak Mahdi itu, merobohkan satu rumahnya, kemudian dia bangun sendiri masjidnya itu menjadi Masjid Cengho Mahdi Magelang. Yang saat ini alhamdulillah di belakangnya juga dibangun pesantren, sudah terjadi kegiatan tolabul ilmi untuk kajian-kajian Islam. Di tempat saya sendiri, pondok, pernah ada beberapa mahasiswa sampai 40 orang sebelum pandemi ya.
Tapi ketika pandemi kemudian itu di stop, mereka pada pulang, dan sampai saat ini saya baru mengkader 3 orang lagi untuk menjadi pengganti saya pada saat saya sedang pergi tidak ngimami di rumah. Iya. Itu perkembangan sampai sekarang. Ya, Pak Kiai, tadi nama PT pernah diganti Ya, Pembina Imam Tauhid Indonesia. Kemudian sekarang ya. kembali ke PT. Itu mulai kapan? Itu mulai zamannya Pak Harto, kemudian kita kembali lagi menjadi Persatuan Islam Tionghoa itu sejak Muktamar kelima itu, Muktamar keempat di Surabaya. Iya, itu bisa berubah. Ya, saya lupa tahunnya ya, saya agak lupa tahunnya, kurang mengikuti. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Nah, saya mau tanya begini, dalam suasana Ramadan ini, karena Pak Kiai tadi bilang bahwa tradisi khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa itu kan nggak bisa dipisahkan dengan bisnis. Nah, ini Ya. menariknya Ramadan ini juga selalu ada pernik-pernik warna bisnis, bahkan warna ekonomi ya, persiapan-persiapan, ada belanja, ada macam-macam, dan gairah itu juga meningkat. Nah, ini seperti apa situasi Ramadan ini, tetapi ekonomi juga bukan hanya jalan, tetapi bahkan semarak gitu. Ya, memang ada paradok ya. Ada paradok di sini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Islam. Ramadan ini kan maknanya kita harus menahan diri ya. Menahan diri dari segala sesuatu. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Ramadan ini menjadi tingkat inflasi tertinggi. Karena apa? Karena memang emak-emak ini kalau sedang Ramadan itu kan wah, luar biasa ya sambutan terhadap Ramadan ini, karena mungkin saking sukacitanya begitu. Jadi membeli apa-apa dengan banyak sekali, segala sesuatunya dipersiapkan sedemikian rupa, yang tadinya kita tidak biasa kolak, kemudian tiba-tiba kolak, dan sebagainya gitu ya. Macam-macam itu, makan minuman juga menjadi lebih luar biasa. Saya kira itu sesuatu yang wajar sebagai kegembiraan. Tetapi di sisi lain memang terjadi gejolak inflasi yang cukup tinggi. Kemudian ini memang di dalam sisi ekonomi, bank-bank terutama yang kecil-kecil ya, kayak BMT dan sebagainya, ini harus hati-hati banget ini. Kalau nggak dia bisa collab nih. Karena apa? Karena kadang-kadang buffer stok dia terhadap uang itu tidak ada, dan biasanya ini menjelang Ramadan itu terjadi penarikan besar-besaran. Entah itu bentuk tabungan, entah itu bentuk deposito gitu ya. Terlebih lagi di tahun ini mendekati juga dengan tahun ajaran baru. Itu secara ekonomis juga akan menarik dana dari pihak-pihak peminjam perbankan itu besar sekali gitu loh. Nah, ini menjadi persoalan buat kita, tetapi di sisi lain karena umat Islam ini sudah dewasa ya pada saat ini, rasa syukurnya sedemikian rupa, mereka kayaknya enjoy aja mengelola posisi keuangan ekonomi itu dengan bagus. Dan kita juga bisa melihat bahwa setiap hari peredaran uang di Ramadan ini sangat luar biasa. Itu dari kecil-kecil aja. Kalau di Salatiga itu ada namanya takjil gitu ya, yang dijual kolak-kolak kecil itu per gelas begitu. Itu luar biasa, Pak. Dan juga pertukaran uang di dalam bulan Ramadan ini sangat dahsyat sekali. Mereka stok bahan makanan, kemudian pakaian, dan sebagainya. Walaupun sisi online juga ada, tetapi sekarang mulai terjadi pergeseran juga bahwa pasar tradisional itu masih dilirik. Karena namanya pakaian itu nggak selalu sama kalau di online gitu. Nah, ini dari sisi ekonomi yang ada. Kemudian kita juga melihat bahwa ada kecenderungan saudara-saudara kita memang menabung sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri pada kegiatan Lebaran. Nah, ini yang saya bilang sisi-sisi terutama bank-bank kecil nih ya, yang BMT ini kalau dia betul-betul tidak mempersiapkan dana dengan baik, itu bisa collab Pak Bambang.
Ya. Ya, Jadi di satu sisi kita harus waspada dan hati-hati, tapi di satu sisi ini peluang ya, bisnis yang luar biasa terutama bagi UMKM gitu kira-kira Pak Kiai. iya, UMKM saat sekarang ini kan sangat berkembang ya. Mereka udah bisa beronline ria, terutama kalau kita lihat dari sisi makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman, kolak yang kecil-kecil itu jalan, kemudian kue-kue juga sedemikian rupa. Dan kita lihat juga stok yang ada di mall-mall itu sangat dahsyat itu. Nah, perputaran uang ini memang belum ada penelitian nih, belum ada penelitian lebih lanjut. Tetapi yang jelas peredaran uang pada saat bulan Ramadan itu tertumpu menjadi satu. BI pun juga harus betul-betul mengkontrol ini sebagai otoritas moneter ya, yang memang mau tidak mau mereka juga harus berkembangkan. Kemudian belanja pemerintah dari sisi APBN juga dengan THR-nya itu juga menjadi sangat tinggi. Dan kita lihat juga belanja daripada teman-teman kita ini besar di bulan Ramadan. Dan peluang bisnisnya ya mau tidak mau adalah transportasi pastinya. Kemudian dari sisi yang satu adalah makanan dan minuman. Kemudian pakaian. Ini yang mau tidak mau ada dan berkembang. Kalau kita lihat lagi saat sekarang ini di media sosial, kemudian di televisi juga sedemikian rupa iklan itu betul-betul jor-joran tuh mempersiapkan diri bersaing secara ekonomis ya. Kalau saya lihat sekarang persaingan yang sangat tinggi itu banyak sekali kelihatan. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Nah, Pak Kiai, ini situasi satu sisi peluang, satu sisi juga memerlukan sikap kearifan dan hati-hati. Tapi kalau menurut Pak Kiai ya, dari sudut pandangan Islam, apa yang ideal, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Ya tidak berlebihan saja. Semua kalau dilaksanakan dengan wajar-wajar, ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya. Kemudian kalau kita melihat nanti kan tradisi kita ini, tradisi orang Indonesia kan dengan mudiknya itu juga itu tidak bisa dilarang juga karena itu kan birrul walidain gitu ya. Sebuah bakti anak kepada orang tua gitu. Kehadirannya ini ya di hadapan kedua orang tuanya itu merupakan satu nilai tambah yang sangat besar bagi orang tuanya. Walau orang sekarang bilang kan, sekarang kan bisa SMS, sekarang kan bisa kirim uang aja gitu kan. Ternyata itu tidak cukup gitu. Orang tua butuh kehadiran kita di hadapannya, bersimpu bersama-sama, kumpul gitu ya. Itu tradisi kita, tradisi yang tidak bisa tidak harus jalan. Nah sekarang yang lagi viral lagi barangkali ini ada larangan tuh tidak bisa berbuka puasa bersama. Ini kan nggak benar juga gitu ya. Nah ini nggak baik menurut saya ya, karena selama ini ya di mana-mana sudah fine-fine aja gitu berkumpul dengan orang di apa-apa gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ada satu larangan kayak gini. Nah, ini orang mungkin memplesetkan kepada hal-hal yang nggak pas begitu. Menurut saya dicabut aja deh kayak gituan. Ya, mungkin yang dilarang itu pejabat pemerintah. Kalau masyarakat kan nggak apa-apa. Atau dibalik, masyarakat yang mengadakan pejabatnya diundang. Ya, saya kira kalau saat sekarang ini kan kedekatan antara pejabat dengan masyarakat itu kan harus dibangun ya. Ulil amri ini kan mau nggak mau kan harus dekat ya. Tegaknya Indonesia ini kan dengan 5 hal ya. Alimnya ulama, adilnya umaro gitu ya. Kemudian dermawannya agnia. Kemudian satu lagi ketegasan daripada cendikiawannya dan doa-doanya fakir miskin. Jadi 5 sendi ini mau nggak mau karena kita mayoritas yang berpenduduk muslim, saya kira ini apa ya, kalau saya pikir orang Islam di Indonesia itu sudah sangat dewasa deh. Enggak ada itu yang bawa-bawa istilahnya apa, identitas ini. Ya enggak lah, kita pakai peci,
Ya memang muslim ya begini gitu kan. Masa kita sholat nggak boleh di masjid gitu kan? Aneh gitu. Menurut saya itu aneh gitu. Baik, sekarang khusus kembali ke Pondok Pesantren Mutiara Hati Beriman yang Pak Kiai Asuh ini. Perkembangannya seperti apa? Dan ya kalau saya alhamdulillah di pondok kami ini memang lebih cenderung kepada anak-anak di usia dini ya. Usia dini itulah kami mengembangkan, saat ini sudah ada sekitar 220 siswa ya, yang setiap Jumat itu bisa lihat di Instagram kami Syamila Kid ya, bisa lihat di Facebook kami gitu. Perkembangan anak-anak itu sangat luar biasa sekali, karena mereka memang setiap Jumat kita ajarkan sesuatu yang baru untuk bisa mengembangkan diri dari sisi motorik, dari sisi psikomotorik, dari sisi yang lainnya juga keagamaan. Penambahan yang satu di tempat kami adalah adanya kelas untuk tahfidzul Quran di tingkat TK ya, PAUD, pendidikan usia dini. Nah, di tingkat kemasyarakatan ya biasa kami melakukan kegiatan keagamaan bersama, tarawih bersama di sini. Nah, untuk mahasiswa ya memang kalau mahasiswa kan ada kajian khusus ya, setiap pagi kami mencoba untuk menambah kosakata mahasiswa dengan melakukan kajian terjemah kata per kata dengan tafsir kecil pakai Ibnu Katsir. Itu yang biasa kita lakukan. Karena memang pondok kami ini kan pondok mahasiswa. Pondok mahasiswa itu kan masa belajarnya kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia di kampus. Nah, setelah itu baru kita agak bisa berjalan bersama-sama, itu pun hanya waktu yang sangat sempit. Nanti ketika jam 9 malam mereka sudah harus mempelajari mata kuliah masing-masing. Baru pada saat subuh itulah kami melakukan kajian bersama dengan mahasiswa. Begitu, Pak Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, saya kira karena waktu saya ingin bertanya ya, karena pengalaman Pak Kiai yang luar biasa sebagai orang yang datang dari etnis Tionghoa tapi mengembangkan Islam, pasti menyelami betul bagaimana tingkat toleransi yang ada di masyarakat yang dirasakan Pak Kiai. Apakah kekhawatiran kita terhadap kehidupan beragama ini masih beralasan kalau menurut pengalaman Pak Kiai? Saya kira tidak ya. Saya hidup sudah hampir 60 tahun di Indonesia ya. Dan saya lahir di sini. Tidak ada satupun persoalan keagamaan yang mencuat begitu dahsyat, kecuali itu memang disetting ya. Jadi mulai berkembangnya itu menurut saya ketika Islam transnasional masuk ke Indonesia. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah clear, bahwa pemerintah sebagai memiliki peran ideologis gitu ya. Memang tidak bisa tidak bahwa ideologi kita adalah NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu menjadikan bagian dari kehidupan kita. Nah, masuknya transnasional ke Indonesia ini juga karena ketidaktegasan pemerintah sebetulnya kan. Nah, itulah kemudian berkembang. Dari yang tadinya antara NU Muhammadiyah yang hanya persoalan-persoalan furu'iyah masalah kunut dan tidak kunut, 11 rakaat, 21 rakaat, itu sudah sebetulnya clear, sudah nggak ada masalah. Yang masalah sekarang orang-orang yang membawa ideologi yang berbeda. Misalnya ideologi khilafah, gitu kan. Ideologi Islam yang memang di Indonesia ini kan dalam kesejarahannya itu kan bukan hanya saat ini kan. DITII itu kan memang sudah bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Nah, disitulah kemudian kalau saya melihat sekarang orang-orang takut dengan politik identitas lah ini dan itu. Saya kira itu partai-partai yang takut kalah aja itu. Di mana-mana semuanya ada orang Islam kok. Ya kan? Di semua partai itu orang Islam dominan gitu loh.
Mau apa lagi? Mereka mau berpikir tentang apa gitu kan? Mereka dominan. Masalahnya mereka taat atau tidak taat, itu urusan masing-masing dengan Tuhannya gitu loh. Tapi sebagai pribadi, jelas di partai apapun, dominasi umat Islam itu ada di dalamnya, Pak Bambang. Lalu yang bicarakan apanya? Ya, baik. Saya baru saja wawancara ya dengan seorang politisi yang dia mengatakan, Pak, sebenarnya kesimpulannya politik di Indonesia itu hanya satu, yaitu nasional religius. Yang nasional tetap harus religius, yang religius tetap harus nasionalis. Katanya seperti itu. Iya, iya. Pak Kiai setuju itu ya? Kalau nasional religius nasional itu kan kita harus berbicara kriteria. Sekarang ini banyak sekali orang yang teriak-teriak Pancasilais, Pancasilais. Ya, kalau dia masih korupsi kan nggak Pancasilais itu. Di mana Pancasilaisnya kan begitu. Nah, 36 butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu sesuai kok. Di dalam Al-Quran juga ada akhlak ke 36 butir loh. Saya boleh bisa bacakan ya, silakan nanti dibuka di surat At-Taubah 112. Di surat Al-Mu'minun 1 sampai dengan 10. Di surat Al-Maraj antara surat 16, ayat 16. Kemudian satu lagi di surat Al-Ahzab 35. Itu 36 butir akhlak manusia yang betul-betul dia betul-betul menjadikan dirinya sebagai manusia unggul. Manusia unggul itu adalah manusia yang bisa berorientasi kepada orang lain, juga kepada negara, kepada bangsanya. Sekarang kan enggak. Berbeda sedikit seolah-olah dia tidak Pancasilais begitu kan. Ya nggak bener lah kalau kayak gitu. Nah inilah yang jadi persoalan kita sekarang, Pak Bambang. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Baik, Pak Iskandar. Sekarang terakhir, saya ingin Bapak memberi satu kesimpulan. Bagaimana kita menjalani ini suasana Ramadan sampai Idul Fitri nanti, tetapi dalam suasana yang yang sejuk, berkah, kreatif, produktif, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial budaya gitu. Jadi nyaman tapi tetap kreatif produktif terus gitu. Ya, ada 3 syarat utama. Yang pertama adalah dengan ilmu, Pak. Jadi beribadah itu kan harus ada ilmunya. Kita akan paham, kalau kita berpuasa memiliki ilmunya, kita akan berpaham. Kita bernegara karena kita memiliki ilmunya, kita juga akan paham. Ketika kita bermasyarakat dengan siapapun, ketika kita ada ilmunya, kita juga akan paham. Ketika kita berekonomi ria, maka kita juga memiliki ilmunya bahwa di dalam bulan Ramadan ini, termnya itu sesaat saja. Tidak bisa dinyatakan sebagai ini adalah bagian bisnisnya long term. Enggak begitu. Dia hanya sesaat saja. Kalaupun terjadi kenaikan-kenaikan itu hal yang wajar pada saat antara tanggal 1 sampai dengan ya mungkin 30 Ramadan selesai, itu dia akan kembali pada posisi normal. Disinilah pemerintah harus memainkan perannya, kan begitu. Sudah dilakukan ini operasi pasar terbuka. Nggak boleh menaikkan ongkos mobil seenaknya sendiri, kan harus ada regulasi diatur oleh pemerintah. Itu sudah oke. Tidak boleh harga terlalu tinggi untuk telur, cabai, dan sebagainya. Itu sudah oke secara ekonomi. Berarti secara politis, pemerintah juga udah paham nih. Kalau ini nggak terkontrol, maka itu akan merepotkan juga bagi masyarakat. Nah, secara politis, ini juga bertepatan dengan tahun 2024, begitu kan?
Wah, luar biasa ini kan. Jawa Tengah nyiapkan, ini gratis bis di sini, di Taman Mini, silakan menuju ke sana gitu kan. Itu bagus semuanya. Artinya apa? Memanfaatkan momentum yang baik ini untuk kepentingan kebaikan. Saya kira hal yang bagus dan tidak ada permasalahan. Kalau ada suara-suara miring di tengah-tengah masyarakat, ya kita maklumilah. Kan nggak sekian persen dari 270 juta itu, kalau yang miring-miring itu hanya sedikit-sedikit aja, ya wajar. Itu riak-riak yang kecil. Secara budaya, kita harus bangga bahwa Indonesia punya budaya yang sangat tidak bisa dipungkiri, menjadi sorotan dunia juga. Luar biasa. Bahkan mungkin banyak yang berdoa, Pak Bambang, kalau bisa Ramadan tiap bulan. Kalau Ramadan tiap bulan itu kayaknya itu aman-aman aja tuh Indonesia tuh, nyaman banget. Polisinya oke-oke, dia jagain posko-posko gitu kan, lalu lintas lancar, dicet semua jalan-jalan, yang rusak-rusak ditambelin. Itu menjelang Ramadan tuh, menjelang hari raya tuh ya. Nah, ini semua kita lakukan bersama. Nah, Idul Fitri kembalinya kita kepada nilai kemanusiaan nih. Ini yang paling penting sesungguhnya. Rebirth of life, ya, kembalinya nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Kita suci kembali, kita bersih lagi gitu loh. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang memiliki empati kepada orang lain gitu ya. Tidak menggunakan kekerasan dalam kehidupannya gitu. Nah, rebirth of life inilah sebetulnya ciri daripada orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan. Dia menjadi kayak puasanya puasa ulat, jangan puasa ular. Kalau puasa ulat itu ketika dia metamorfosa menjadi kupu-kupu. Kalau puasa ular, ketika dia puasa, dia ganti kulit, ya tetap aja wujudnya ular juga. Makannya juga itu tidak pernah berubah dia. Nah, ini puasanya orang-orang yang cuma puasa, tapi tidak menghayati dari sisi kejiwaan dia. Gitu. Nah, yang disebut dalam bahasa Imam Ghazali itu puasanya awam. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini jadi puasa khusus gitulah. Kira-kira begitu, Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Kiai Haji Tio Iskandar Chang SAG MSI, Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Jawa Tengah. Luar biasa, banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita cerna, bisa kita hayati, dan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih. Sukses dakwah atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.